Itu STF itu apa nih? Saya belum paham juga STF gimana ya, kayaknya saya tanya ini. STFQ itu Sekolah Tahfiz Al-Quran plus Sekolah Sekolah Tahfiz Tahfiz Fahim Quran. Fahim. Ada plusnya nanti. Plusnya itu kita menggabungkan keberkahan Al-Quran dengan kemaslahatan teknologi gitu. Plusnya itu kita belajar orang yang menghafal Al-Quran diajarkan soft skill di bidang IT, terutama di programming dan desain visual, DKV gitu. Itu jarang ya Kang ya, kalau maaf ya, kalau saya baru dengar juga kalau seperti ini kan orang kalau masuk ke lembaga pendidikan tahfiz itu pengen menghafal Quran. Jarang. Iya, terus pengen capaian-capaian berapa jus yang dihafal gitu kan, seperti itu kan. Yang saya tahu seperti itu. Tapi ini kan Kang Dimas mendirikan ya STFQ Sekolah Tahfiz Fahim Quran plus IT gitu ya. Ini kan jarang kan? Ya betul, karena Kabun gini, kalau teman-teman yang sudah mondok ya, teman-teman kadang setelah pulang itu bingung apa yang kebingungan. Apakah melanjutkan kuliah atau mungkin ingin jadi ustadz, jadi guru, kadang susah ya. Dan belum tentu pengabdiannya juga dia mengabdi lagi ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat KDKB dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama kami di KDKB Official. Kali ini ada perbincangan ya yang spesial bersama tamu bintang tamu ya, guest star kita pada kesempatan kali ini bersama Kang Dimas. Sehat Kang Dimas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman sahabat yang baru menyimak ya di KDKB Official, jangan lupa tekan tombolnya like and subscribe ya di channel YouTube-nya KDKB Official. Dan tentunya Kang Dimas ini mungkin ada sebagian orang yang belum kenal ya dengan Kang Dimas. Kita kenalan di podcastnya KDKB Official. Sampai mana nih beliau berkecimpung yang kita nggak tahu apa kegiatan yang selama ini beliau lakukan ya. Kita coba gali informasinya. Kang Dimas, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kalau saya sih melihat profilnya Kang Dimas ini, beliau aktif di dunia dakwah ya. Cuma suka di belakang layar. Maksudnya ya bagiannya enggak selalu show up di depan gitu ya, tampil di depan, tapi beliau tuh sangat apa ya, pengennya di belakang layar gitu ya. Nggak tahu ya, kalau acara-acara beliau tuh terkenal, Kang Dimas aja gitu. Tapi ini beda cerita, tapi saya pengen cari tahu nih, profilnya itu beliau itu sebetulnya di apa gitu. Yang setahu saya nih dia IT gitu. Apa benar gitu ya? Oke, Kang Dimas, benar kan? Betul. Di IT kan? Betul. Jadi latar belakang Kang Dimas itu di IT ya? IT, di programming. Oke. Emang dulunya bagaimana sekolahnya itu? Dulu saya memang sekolahnya di SMK ya. SMK. Ada bukan di SMU ya? Bukan. Di SMK ada jurusan awal banget gitu kan, di software engineering, rekayasa perangkat lunak ya bahasa Indonesianya. Terus lanjut kuliah beasiswa di D3 TDC, terus D4 TDC. Basicnya adalah programming di balik layar komputer. Tapi itu kuliah juga sama jurusan dari SMK ya? SMK programmer di D3 itu IT TKJ sebetulnya. Tapi itu berarti masih nyambung sebetulnya, relevan ya dengan di SMK sebelumnya. Luar biasa. Nah, karyanya yang selama ini apa nih yang dibikin oleh Kang Dimas? Alhamdulillah kita buat Quran Memo Community, itu adalah aplikasi Quran Memo Community. Aplikasi untuk menghafal Al-Quran online, digabungkan dengan komunitas. Jadi para komunitas penghafal Al-Quran yang ingin menghafal Al-Quran, kita mempunyai metode khusus untuk menghafal Al-Quran dan bisa saling koreksi. Ada ustadznya yang mengkoreksi, mungkin teman-teman komunitas yang menghafal Al-Quran pun bisa mendengarkan hafalan hufaz yang lain gitu kan, untuk saling mengkoreksi gitu intinya. Jadi di situ Kang Dimas bikin aplikasi namanya Quran Memo Community ya. Quran Memo Community kan nanti teman-teman sahabat kalau mau gabung ya di
klik aja itu di aplikasi Play Store. Play Store. Di Play Store ya. Kalau webnya jadi quranmemo.id. Oh, ini karya Kang Dimas ternyata. Kalau mungkin teman-teman nggak tahu, di Quran Memo Community yang mungkin sudah tahu brandingnya Quran Memo Community, ini beliau lah foundernya ternyata hari ini. Luar biasa. Jadi karyanya gitu ya. Nah, dan itu mungkin nanti ketika kita gabung teman-teman sesama penghafal Quran bisa cari koreksi. Betul. Gitu ya. Kita ada kelebihannya apa tuh di Quran Memo Community ini? Kita ada komunitas gitu. Ada komunitasnya. Ada bukan hanya di Quran Memo itu sendiri, tapi ada di komunitas tahfiz, komunitas tahfiz online, kelas hijrah banyak sekali yang memakai aplikasi kita. Gitu. Ratusan, dulu sampai ribuan yang online per hari. Gitu. Bahkan, maaf, kalau misalkan pemula nih, yang pengen belajar Quran bisa? Bisa, insyaallah. Oke, jadi tidak khusus untuk dia yang penghafal Quran saja ya, tapi yang pengen belajar dari nol nih, itu bisa bergabung di situ. Kalau dari nol enggak sih, harus tahsin dulu, harus tahsin dulu. Tahsin data. Ini pengembangannya ingin menghafalkan mungkin ini musim hijrah ya Kang Abun ya. Banyak orang ingin dekat dengan Al-Quran gitu kan, ingin menghafal Al-Quran tapi malu gak punya guru dan sebagainya. Kita memberikan salah satu solusi lah, terutama orang yang sibuk kerja kantoran, ingin menghafal Quran tapi ingin mandiri dan ingin dikoreksi oleh ustadznya. Hadirlah Quran Memo. Luar biasa. Terus apa lagi kira-kira karya yang selain itu ya? Selain itu kita juga pernah bikin KMT ya. KMT apa? Quran Memorization Tools itu kalau Quran Memo kan di handphone, KMT itu di desktop gitu. Desktop. Intinya karena saya bukan penghafal Al-Quran gitu kan, tapi ingin berkontribusi membantu para penghafal Al-Quran gitu. Nah ini orang-orang yang nggak tahu ya kalau kontribusi yang bikin ini kayak aplikasi ini, mereka itu benar-benar giat ya membuat aplikasi seperti itu untuk kebaikan kita semua ya, yang pengen belajar kebaikan salah satunya belajar Al-Quran gitu. Konsisten juga ya di situ ya, dan memang manfaatnya luar biasa ya Kang ya. Nggak harus dikenal orang di depan, tapi ternyata pahala jahriahnya itu mengalir terus menerus ya, tanpa henti ya. Nanti mungkin insya Allah ya Kang ya. Jadi KMT itu desktop buat nanti apa tuh? Penghafal Quran juga. Penghafal Quran. Cuma itu untuk fokusnya untuk tahfiz, pasar tahfiz ya, ingin menggunakan fasilitas teknologi terutama komputer, ingin menghafal Al-Quran lewat komputer gitu. Ini kita suka tertarik kalau seperti ini. Tapi saya pernah nih, maaf ya Kang, belajar di aplikasi nggak saya sebutkan di sini. Tapi itu kayak gitu, belajar menghafal, kok jadi malas lagi ya. kurang di follow up, kurang semangat lagi. Awal mulai semangat, nggak ada yang nggak ada yang nelpon gitu di aplikasi itu atau gimana, sehingga nurun lagi gitu. Mungkin butuh apa tuh Kang? Disiplin ilmu, ada kelasnya, ada di kelas-kelas gitu ya. Dan dua ada target hafalan gitu. Mungkin kan. harus ada kejar target ya. Betul. Supaya kita tertantang gitu ya. Untuk terus mengapa ingin koreksi ya belajar ya. Intinya. Ada pembimbing juga. Ada pembimbing. Jadi di aplikasi itu ada pembimbingnya. Ada. Biasa, Masya Allah. Terus kalau misalkan kerjasama dengan orang, ya maaf ya. Ada informasi katanya akan ini ada kegiatan selain itu, bikin aplikasi tapi membuat lembaga pendidikan nih. Betul. Namanya STFQ. Itu STFQ itu apa nih? Saya belum paham juga STFQ. Kayaknya saya tanya aja. STFQ itu Sekolah Tahfiz Al-Quran Plus. Sekolah Tahfiz Fahim Quran. Fahim. Ada plusnya nanti. Plusnya itu kita menggabungkan keberkahan Al-Quran dengan kemaslahatan teknologi gitu. Plusnya itu kita belajar orang yang menghafal Al-Quran diajarkan soft skill di bidang IT, terutama di programming dan desain visual, DKV gitu. Itu jarang ya Kang ya, kalau maaf ya, kalau saya baru dengar juga kalau seperti ini kan, orang kalau masuk ke lembaga pendidikan tahfiz itu pengen menghafal Quran. Jarang. Iya, terus pengen capaian berapa juz yang dihafal gitu kan, seperti itu kan. Saya tahu seperti itu. Tapi ini kan Kang Dimas mendirikan ya STFQ Sekolah Tahfiz Fahim Quran Plus IT gitu ya. Ini kan jarang kan? Ya betul, karena Kang Abun gini, kalau teman-teman yang sudah mondok ya, teman-teman kadang setelah pulang itu bingung apa yang kebingungan. Apakah melanjutkan kuliah,
atau mungkin ingin jadi ustadz, jadi guru, kadang susah ya. Dan belum tentu pengabdiannya juga dia mengabdi lagi ya. Betul. Dari keluar pesantren, maaf ya, pondok, ya belum jelas gitu kan pengabdiannya kemana. Apalagi orang tuanya jarang di rumah, terus lingkungannya juga tidak mendukung, kadang-kadang suka bingung juga tuh di situ. Kadang-kadang tuh teman-teman tuh yang setelah lulus itu kan, karena di pondok itu gak boleh pegang HP ya Kang Bon ya. Jadi mau di bidang IT pun, misalkan mau terjun nih, dia tiba-tiba mungkin 3 tahun gak pegang HP, terus pegang HP kan banyak hal yang negatif juga kan, gitu kan. Mungkin juga tercemar dan sebagainya. Jadi kita ingin memberikan solusi di teman-teman yang sudah lulus pesantren atau lulus tahfiz. Ketika dia lulus, dia mempunyai soft skill ya, terutama di IT, di programmer. Sekarang programmer kan bebas, kerja dimanapun bisa, kerja dengan siapapun bisa gitu kan, dengan mungkin luar negeri pun punya klien luar negeri bisa gitu kan, asalkan kita ahli di bidang itu gitu. Nah nanti teman-teman yang sudah lulus itu dia punya soft skill nih gitu kan, bidang saya di IT, gak perlu ngantor, tinggal di depan laptop, jadi bikin suatu program, dibayar dolar oleh mungkin klien-klien di luar negeri. Bisa kita ya. Iya. Luar biasa ya. Dan mungkin sahabat, untuk kayak IT ini sangat dibutuhkan sekali kan kalau di zaman sekarang ini. Nah, ini mungkin yang ingin jadi peran serta dakwah kita, teman-teman. Bukan ditinggalkan itu teknologi, tapi didekati dan diisi oleh orang-orang soleh. Diisi oleh para penghafal Quran, orang-orang soleh, orang-orang fakih dalam ilmu agama. Kita butuh itu ya. Betul, jadi jangan sampai mengurangi moderatnya teknologi. Mungkin untuk menghilangkan Allah yang berkuasa, tapi ingin kita berperan serta mengurangi moderat teknologi di handphone, terutama di teman-teman anak-anak kita gitu kan. Jadi semaksimal mungkin kita membuat suatu aplikasi yang banyak nilai positifnya. Kita sebagai produser, sebagai pembuat aplikasi yang banyak nilai positifnya di handphone atau di internet lah terutama kan. Karena kita memang sebagai konsumer sebetulnya banyak orang-orang yang membuat aplikasi yang program itu non muslim. Muslim pun kadang yang agnostik gitu, yang kurang kesolehannya itu dipertanyakan. Jadi kita ingin menghasilkan programmer yang soleh, yang penghafal Quran gitu, untuk mengabdi untuk umat, untuk dakwah, untuk agama, untuk Allah. Gitu ceritanya kan. Ini unik. Kalau menurut saya unik, jarang dipadukan antara menghafal Quran dan di IT gitu, menjadi desainer ya, content creator kesananya dan sebagainya. Ini jarang sekali membuat lembaga pendidikan seperti ini. Namanya STFQ ya, sekolah tahfidz fahim Quran plus IT. Ini sepertinya yang lain itu hanya tahfidz Quran dan itu aja sebenarnya gitu kan. Ya maksud saya itu sudah banyak gitu kan, tahfidz seperti itu gitu. Nah, ini jarang loh kan. Ini tapi tantangan zaman ini terus kita hadapi gitu kan. Bagaimana dakwah ini melalui pendidikan IT ini harus semakin banyak gitu kan. Betul. Biasa nih STFV ini udah berapa anak didik nih yang sudah? Kalau pusatnya kita ada, pusatnya ya di Bogor ada 150 santri lebih gitu kan. Di Bogor, terus ada di Jakarta, terus di Malang, nah terakhir di Bandung. Bandung baru buka tahun ini kan. Baru perdana ya, di Bandung. Kita pilot project cuma menerima 6 santri saja dulu. 6 santri saja tapi menjadi orangnya. Iya gitu. Kalau mau pusatnya di Bogor itu. Di Bogor. Kita mau Bogor mau bayar ya kan. Kalau di sini full gratis. Full gratis ya, luar biasa sahabat. Full gratis, asal mau belajar, insya Allah bersungguh-sungguh, insya Allah kasih jalan oleh Allah ya. Insya Allah. Luar biasa. Baru 6 santri. Berarti ini masih perdana saja lebih banyak bisa. Pilot project luar biasa, full gratis ya. Jadi pusatnya di Bogor, ada cabangnya di Bandung, di Malang sama Jakarta. Luar biasa nih kan. Kan ngomong-ngomong, kan ada capaian apa lagi nih di kehidupan Akan? Masih punya istri kah? Alhamdulillah punya. Anak berapa kan? 4 luar biasa. Ini pengen dijadikan apa nih? Nah, anak misalnya keturunan Akang Dimas ini mau menjadi apa nih? Cita-cita atau harapan atau karya ini sudah cukupkah atau intinya, ada capaian-capaian belum tercapai? Jadi orang soleh jangan kayak bapaknya gitu. Luar biasa nih Kang Dimas ini selalu merendah ya, luar biasa. Memang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Berarti STFQ ini sudah capaian terakhir kah atau belum ada capaian-capaian? Masih banyak sekali capaiannya. Mungkin
tergantung nanti tenaga saya dan mungkin ilmu yang mungkin saya bisa eh, di sebagai peran serta dalam dakwah ya kamu ya, sebagaimanapun kita selama kita hidup harus berdakwah, harus mencari ilmu, intinya terus belajar, yang pelajaran yang kita terima kita amalkan, kita dakwahkan. Konsep saya memang 3 kamu, kita pertama ada belajar, beramal, berdakwah, dan ketiga istiqomah. Tambahnya ke-5 adalah ikhlas dan sabar gitu. Kalau kita misalkan sudah ikhlas, insya Allah istiqomah yang kita dapat gitu. Udah saya sering mengatakan ke kita kan kalau ada halaqah itu sabar dan istiqomah gitu kan. Saya ingin program yang kita minta doanya ke teman-teman, kamu juga semua, mudah-mudahan program dakwah kita ini diistiqomahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah gitu kan. Oke, luar biasa nih Kang. Kalau misalkan teman-teman sahabat KDKB yang ingin bergabung nih di STFQ kemana tuh? Kita ada Instagramnya, Instagramnya kalau Instagram pusat ya di Sekolah Impian. Di Instagram cari aja. Ada channel YouTube juga namanya GSI Channel, GSI Channel itu bisa cari aja teman-teman. Itu podcastnya. Instagram di Sekolah Impian. Kalau alamatnya yang pusat di Bogor, yang kita ngomong di Bandung itu yang gratis, full gratis di Bandung, dan di Jakarta. Ke Jakarta di Bintaro. Jakarta itu fokus hanya untuk tahfiz aja toh. Tapi untuk di Bandung kita fokus ke tahfiz dan IT, itu di Komplek Soreang Indah gitu alamatnya. Di Kompleks Soreang Indah di kabupaten berarti ya? Kabupaten. Oke, itu di pusat kota Bandung atau bukannya? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Bandung Nyencet. Bandung Nyencet. Luar biasa. Jadi ternyata cabangnya di Bandung Kabupaten Bandung Soreang. Ya, luar biasa. Ada STFQ itu menjadi besar ternyata. Kalau bukan hanya di pusat kota ternyata belum tentu juga besar ya. Tapi benar-benar di Kabupaten Bandung ini menjadi STFQ ini luar biasa, menjadi banyak bermanfaat di masyarakat umum. Tentunya menjadi orang baik semua. Harapannya Kang terakhir apa nih buat kita semua dan mungkin pecinta Quran, harapannya IT ya, dan sebagainya. Teman-teman jangan lepas dari Quran, jangan lepas dari belajar ilmu agama, dan pun kita berbicara di teknologi ya, jadikan teknologi menjadi wasilah kita untuk berdakwah. Jangan pun ditinggalkan atau jangan menjadi kita sebagai konsumen di konten-konten yang negatif, tapi maksimalkan kita berperan serta dalam dakwah di media sosial. Intinya pergunakan internet ini menjadi sebagai lahan dakwah kita gitu, karena luas sekali, semua orang pasti memakai handphone gitu kan. Jadikanlah handphone ini menjadi pemberat amalan kita di akhirat nanti gitu, untuk berdakwah gitu kan. Luar biasa. Itulah mungkin harapan dari Kang Dimas ya buat dan kita semua. Semoga sehat selalu Kang Dimas. Amin. Dan diberkahi semua. Amin. Pendidikannya, anak-anak didiknya, dan hasil karyanya terus menjadi amal jariah buat kita semua. Bermanfaat. Itu saja mungkin sahabat KDKB untuk podcast kali ini. Kita lanjutkan nanti di minggu depan dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.